tadi baru rilis juga ya, European Central Bank baru naikin suku bunga 75 basis point. Termasuk agresif ya. Ya dari 50 basis poin ya. Iya, Awalnya kan betul. 0,5%, dia naikin 75 Ya, basis poin jadi 1,25 ya. Seperti iya, itu ya, Rea. iya. Oke. Karena kemarin terakhir inflasi mereka itu udah 9,1 nih. Dan Hmm. sekarang ditambah kenaikan harga gas dunia, itu perkiraan berikutnya itu inflasinya masih akan naik terus nih. Nah, berarti emang Oke. mereka lebih bertindak lebih agresif ya. Berarti mereka emang seperti mengikuti jejaknya Amerika juga nih. Walaupun ekonominya di ibaratnya dikorbankan dikit lah, akan ada slowdown Hmm. pastinya. Tapi Ya. tujuan utamanya itu untuk turunin inflasi dulu gitu. Nah, di luar Iya, itu, gimana kok? ini berarti ya memang si Eropa sendiri dari ECB ya searah juga sama si The Fed ya. Yang terakhir si Iya, Powell sendiri kan yang waktu di mana? Yang di acara apa tuh? Aku lupa Jackson namanya. Hole, Jackson Iya, Hole dia, pidatonya kan ya. dia kan dia ya intinya kan dia cuma pilih ya udah gua mau konsennya adalah neken inflasi gitu kan. Walaupun gitu kan Powell juga tahu bahwa dengan kebijakannya dia berarti ya pertumbuhan ekonomi yang dikorbankan gitu kan. Ya tapi ya Powell memilih itu. ECB pun sepertinya sama ya. Kalau Iya, kita ngelihat nih, Re, dari pergerakan euro ya, mata uang euro terhadap US dollar tadi sempat menguat ya. Tadi dia sempat menguat begitu dia di announce naik suku bunga, dia sempat menyentuh 1,0029 ya. Tapi pada saat ini dia kembali melemah ya di bawah satu ya, di bawah 1 poin ya. Oke ya, total pelemahan sih sampai sekarang masih minus 0,3% lah. ya, Seperti itu. betul. Oke, kita Emang dari sapa dulu tuh ada Vera, malam Citere dan Ko Untung, malam. malam, teman-teman semua malam. Malam-malam. Iya. Terus Oke. Re, apa lagi nih Re yang menarik Nah, Re kalau tadi dari makro? soal suku bunga dari Eropa, nih dari Amerika ini malam ini juga ada lagi nih, ada pidato The Fed Mhm. Jerome Powell akan kasih pidato di kalau nggak salah jam 8 malam, tapi biasa artikelnya itu keluar paling nanti subuh ya. Jadi terakhir sih dia bersikap hawkish ya, bersikap Hmm. hawkish uh, dan pada ekspektasinya itu kalau kita lihat dari ada nih yang namanya Fed Watch, itu adalah alat ukur untuk bantu perkirakan suku bunga itu akan naik seberapa besar nih. Nah, Oke. dan ini persentasenya udah 84% yang vote kalau ekspektasinya bisa naik 75 basis point gitu. Oke, jadi udah di atas udah berarti 80% orang ngebetting si The Fed nanti pertemuan selanjutnya itu naikin 70 basis poin ya. Ya Iya, udah. kelihatannya seperti itu sih. Ya, kelihatannya seperti itu. Yang Iya. menarik lagi apa, Re? Dari makro, I think kalau Nah, menurut gua, nah ini yang lucunya sendiri IHSG kita itu setelah kenaikan apa Pertalite, bener? Ya, betul. balik menguat lagi ya, balik menguat lagi. Memang kalau kita ngomong dari sisi technical analisis ya, terutama misalkan teman-teman yang ngelihat, oh pakai stokastik gitu kan, pakai stokastik memang ini terjadi ada namanya divergent ya. Jadi harga apa dari sisi price itu IHSG sendiri ya ngebentuk high lagi, tetapi momentum dari stokastik itu malah bengkok ke bawah gitu kan ya. Memang ini serba ketidakpastian ada ya. Cuma kita ngomong sendiri, Re, kalau menurut gue ya, Re, ya, menurut gue ya. Menurut gue, gini, menurut gue pribadi, ada satu sentimen yang cukup positif buat kita. Apa nih kok? Yaitu, menurut gue adalah harga minyak. Nah, Gitu. Nah, harga minyak sendiri, kalau kita ngelihat kemarin kan udah nge-break gitu kan ya. Udah iya, nge-break level di 85 kan. Ya, sempat kemarin ke 81 lebih, sekarang sih running I think around 83 US dollar gitu kan. Ya. betul. Nah, ini ya menurut gua pribadi sih ini merupakan sentimen yang cukup positif ya. Kenapa ya? Kita nyangkut lagi soal APBN, bener nggak? Ya, soal APBN ya berarti pemerintah kita bisa menghemat ya kan. Walaupun kenaikan Iya, Pertalite itu udah dinaikin, harga Pertalite udah dinaikin, tapi kan itu tetap masih subsidi, bener kan? ya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya harga minyaknya koreksi-koreksi ini juga bisa jadi positif ya, jadi katalis positif nih untuk APBN gak Yes. akan lagi bengkak. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal harga minyak, ini berkaitan juga yang tadi dengan tadi yang kita bahas
soal kenaikan suku bunga nih, kenapa harga minyak bisa turun? Ada alasannya, ada 3 alasan nih. Nah, yang Oke, pertama apa? itu kekhawatiran slowdown. Kalau misalnya ada kenaikan suku bunga, di mana itu kan artinya ada perlambatan ekonomi nih. Jadi kekhawatiran itu Hmm. juga bikin harga oil slowdown. Berarti demand-nya ke depannya akan turun. Nah, terus Yes. untuk yang kedua itu juga ada dari inventorinya nih. Inventory minyak itu kan sekarang lagi tinggi ya. Nah, jadi dengan inventory yang tinggi itu harganya juga koreksi nih. Gitu. Hmm. Dan kalau kita lihat dari chartnya juga kok, itu juga sedang bergerak downtrend ya kalau kita lihat dari technicalnya. Gitu. Oke. Agree sih, itu kan udah mulai ngebreak ya. Cuma ya Mm-mm. memang kalau buat berharap terlalu, misalkan kita berharap ya, wah harga minyak semoga lu drop sampai ke 70 ke 60, ya I don't think so juga sih gitu ya. Ya, Kelihatannya melemah pun terbatas gitu kan. Buat naik pun juga terbatas. Dia akan mungkin posisi sideways, I think around maybe around 80-an lah, mungkin batas bawah 78 lah, mentok-mentok ya 78 sampai nanti ke atas tuh 90 lebih, nanti lu timpang lagi gitu kan. Ya, iya. seperti Tapi itu. juga Gitu. mungkin ada yang nanya nih, kemarin kan ada berita soal OPEC yang mau cut produksi. Nah, apa kita nggak khawatir harga minyak naik lagi? Nah, tapi kan kita Hmm. kita lihat juga nih, cut productionnya itu volumenya itu 100.000 barrel per hari kan. 100.000 Oke. barrel barrel per day. Jadi emang waktu itu kenaikannya cuma sehari doang, terus habis itu lanjut koreksi lagi ya kok. Karena itu emang Ya, ya. jumlahnya yang mau di-cut itu nggak signifikan dibandingkan di mana sekarang mereka rata-rata production per hari itu ada di 30 sampai 32 di range itu. Produk 30 sampai 32 juta barrel per hari. Nah, itu Hmm. range-nya. Jadi 100.000 banding 30 juta itu kan sangat nggak signifikan ya. Jadi orang juga Ya. sadar akan itu, makanya sekarang udah um, bergerak melemah lagi nih harga oilnya. Karena emang Oke. dari kapasitasnya itu juga udah mentok nih. Nah, Ya. kalau ngomong-ngomong soal harga oil yang turun, sektor apa nih yang diuntungkan? Teknologi ya, Hmm. kok yang hari ini yang Teknologi. mm-mm. Kenapa tuh? Teknologinya ya. Gitu teknologinya. Sebenarnya sih gini, kalau kita ngomong lebih dalam gitu ya, memang kita ngomong lebih dalam gitu, lebih spesifik. Ya kalau kita ngomong sektor teknologi, actually kan ya, apalagi teknologi di kita ya, itu kan benar-benar lu memang pasar lokal, bener kan? Ya, yang pasar Ya, lokal gitu kan. Sebenarnya ya udah balik lagi lu ke fundamental kayak gimana. Cuma kalau kita ngomong di pasar, ya nggak sentimennya aja gitu. Jadi mungkin ya, sentimennya tuh berpikir secara simpel gini aja. Lu harga minyak turun gini, penyebab inflasi kan yang biang keroknya adalah minyak gitu kan. Bener kan? mm-mm, Ya, oh mm-mm. kalau berarti minyak turun, nah berarti inflasi turun, ada pengharapan ya oke, the Fed gitu kan sama negara-negara lain juga nggak akan terlalu agresif buat naikin suku bunga, itu hanya ekspektasi pasar gitu kan. Tapi kita Ya, juga ngelihat sendiri bahwa penguatannya sendiri dari harga saham apa new economy di hari ini pun dia ya begitu dia naik dia tetap ada timpahan lagi kan, bener nggak? Jadi cuma ya. memang short term aja gitu bentuknya, gitu Iya, Rek. itu akan kita konfirmasi lagi Selasa depan nih, pas nanti data inflasinya dirilis Selasa depan untuk Amerika ya, untuk di Amerika. Mhm. Nih, bener harga minyak yang turun sesuai ekspektasi nih akan bikin inflasi Ya, kita lebih down gitu. oke. Rek, Nah, ini sebenarnya gini, kita langsung ngomong market aja ya. Cobain ayo. deh, ya bener kan? Kayaknya teman-teman juga lebih seru market, kita mulai putar balik. Kita mulai putar balik ke grafik aja. Oke? Daripada lihat Oke, muka gue bosan kan? Bener nggak? udah Hmm. Bentar, kelihatan nggak ya karena ini? pada pengen lihat kok untung joget lagi nih. Makanya ayo Bentar. teman-teman kita ramaikan lagi. Boleh share ke Ah, juga yang mau update tentang market nih dan mau screening sebentar. bareng. Siapa tahu ada saham-saham menarik nih untuk besok. Pastinya ada sih ya. Oh, Kayaknya ini ada pantulan ini ya, sebentar ya. Gua atur-atur dulu ya, sorry. ya, pantulan cahayanya. Yep. Ya ada pantulan dari lampu Kalau ini ada nggak? Kepasak pindah nih. Wah langsung tuh, Brian. Bumi. Wah langsung nanyanya Bumi. Bumi. Masih Gimana rame. Bumi? Masih rame. Walaupun ini agak Ya udahlah,
kita buka dulu lah langsung bumi lah karena ini kan memang lagi gila-gilaan kan. Bener nggak lagi Eurovia-nya lagi wow. Mm. Oke, aku gedein dulu ya. Oke. Nah, bumi ini Ya, ya, gimana Rek? oh, Bumi Rek. oh, bentar ya, aku buka chartnya. Nah, untuk bumi Oh ini ya, pergerakan masih menarik kayaknya ya, gini deh. uptrend. Rek, Rek, Ya, mendingan ini kita yang apa yang kolom komen ini kita matiin dulu supaya teman-teman bisa ngelihat grafiknya langsung ya. Bener nggak sih? iya, boleh nih. Udah banyak pertanyaan teman-teman yang masuk. Kalau yang aku ingat nanti aku Ya, mention, tapi teman-teman boleh langsung di kolom Q&A ya. Ya, benar. buat teman Kolom semua. Q&A aja, jadi kita nggak ketimpah-timpah nih. Ya, Kalau yang tadi sebentar chartnya. aku harus sorry nih, aku cari-cari dulu angle-nya nih. Ya, kolom komen. Nah, kalau ini ada pantulan nggak? Oh, kalau kenapa ya pakai iPad kok ada pantulan terus? Oke, mungkin kita coba bahas lebih cepat ya, karena biasa banyak banget Hmm, nih masuk pertanyaannya. ya. Oh, Ini pantulannya ada banget ini, Rek. oh Sebentar. ya, udah better kok. Hah? Ntar Oh, ini itu karena udah karena gue garis-garis. pegangin, Rek. Karena gue Oh, pegangin, Rek. Bingung nih, ntar ya. Kenapa ya? Soalnya kalau pakai laptop yang itu malah nggak jelas gambarnya. Kok ini jelas nggak sih gambarnya? apa? Sorry. Oh, yang share. Ya, yang ini jelas nggak ya? Oh, yang ini nggak ada pantulan ini. Oh ya, oke, aman kok. Aman. Mm-mm. Yakin. Yakin, yakin. Teman-teman aman? Oke. Oh, ya. Oke. Ini Bumi ya, kita kan tahu juga ya, Bumi akan private placement ya. Sebesar, Mm-mm. kalau nggak salah 24T ya, di rupiah kan 24T, bener nggak? Iya. Kurang lebih. Ya Mm. itu ya pasti kan dampaknya sebenarnya kan jadi ya debt equity ratio langsung turun bener kan equity-nya tuh minus loh minus jadi plus loh balik bener kan Iya. ya pasti positif. Pertanyaannya kan kalau di harga 120 kok apakah 120 nanti bakal gajlok gitu kan ke bawah ke 120 gitu kan bener nggak? Nah ya gini lah kalau private placement itu kan ya gampangnya berarti ya ada satu pihak yang masuk dengan jumlah angka yang gede banget bener kan? Ya nggak? Mm. Yang kalau kita kenal tuh dengan namanya block sale nih Re. Ya, Mm. kita dengan Excel. Nah, kalau block sale sendiri kan lu bisa harga lebih bawah atau harga lebih atas karena ya buat beli pun ya nggak mungkin harganya sama dengan pasar. Mau beli gede, bener kan? Gimana caranya? Bener nggak? Nah, itulah itu kita private placement segede itu yang jelas dampaknya buat ke bumi laporan keuangan minimal pun equity itu dari minus jadi plus. Bener? Iya. Nah, Mm-mm. itu aja. Ya oke, sekarang dari pergerakannya sendiri seperti apa sih gitu kan? Bener nggak? Kalau Mm. ini menurut aku oke, ini kan bumi kan lagi koreksi nih, ya. Ya. Lagi ada koreksi. Ini koreksi cukup wajar aja, gitu kan. Koreksi cukup wajar. Memang, nah ini 3 hari berturut-turut dia udah mulai koreksi kecil-kecil, volume makin turun. Ya coba lihat aja teman-teman itu kita cari level di 18, I think 185-an ya itu level supportnya, bener gak? Ya. Nah Ya. itu kalau kayak teman-teman yang memang yang waduh ini gue lagi tunggu nih bumi lagi koreksi gimana gitu kan. Ya lu tinggal lihat aja kalau begitu ada pembalikan arah, ada perlawanan, mungkin lu bisa masuk gitu. Ya, Ya. seperti itu. Kalau mendingan nunggu dulu sampai dia emang ada perlawanan arah balik ya. Seperti Ya. itu. Jaga resiko di level 152 ya. Gitu selama 152 itu nggak break itu still oke. Okay. Ya. Ya. Dan hari ini kita juga ada nge-call bumi di range harga 196 sampai 202 nih. Jadi manfaatkan koreksi sedang asalkan dia masih uptrend ya. Kita masih bisa buy nih, masih di area buy. Oke. Okay. Terus Yep. level apa lagi, Rek? Jadi gue yang nanya nih sekarang. Oke. Langsung aja ya kita langsung jadi dan terlalu lama nih di satu saham. Dari bawah ya. Nih Adaro, mumpung kita lagi di sektor coal. Adaro. Oke, Yap. kebut, Adaro. Ya, ini Adaro. Wih, banyak sekali garis-garisnya. Sorry teman-teman, saya buang dulu supaya kelihatan.
Nah, ini dari minggu lalu nih, kok aku ingat kok untung udah nge-call Adaro resultnya mau rilis sampai udah sampai naik setinggi kemarin sempet sampai 3.000 lima satu pas satu empat enam ribu puluhan ya. 4160 ya. Nah, pas 160. Oke, ini juga sama lagi technical ini ya, lagi technical correction ya, ini ya cukup wajar juga. Nah, jadi level yang tadinya jadi area level resistance sekarang berubah jadi level support ya. Yang kita tahu Ya, level support yang cukup yang kemarin itu sekarang jadi di level around 3.700-an nih. ya. Ya, Oh, 3.700 sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin dan teman-teman tadi story-nya ya ada. kita Gimana kita kok? ya kita harus ngelihat juga bahwa Powell ini hari ini speak-nya seperti apa ya. Seperti itu. Dia kan lagi speak-speak nih gitu kan. Nah, nanti Mm-mm. kita lihat seperti apa. Kalau misalkan ternyata oh nggak ada gejolak yang terlalu besar gitu kan. Atau dia ya statementnya masih mirip-mirip aja, ya udah gitu kan. Ya oke, cari beyond weakness. Tapi kalau kayak misalkan tiba-tiba terjadi gempuran pasar yang cukup signifikan di pasar Dow Jones atau Nasdaq, bener nggak? Nah, itu Ya. ya berarti kita besok harus ngelihat lagi ya. Seperti itu. Oke, Mm-mm. Ya. yuk. Oke. Oke. Ada lagi. Yap, untuk long term Adaro juga masih menarik ya kalau kita ngomong soal fundamental dan dibandingkan yang lain dia itu masih PI-nya itu masih ada di 4 kali nih. 3,4 kali. Jadi, Kontung suaranya Ya, kenapa? ya Suaranya ya ya ada? aman aman. Hmm, Aman ya? ya. Nah, ngomong-ngomong soal Adaro nih juga pas nih ada yang nanya ADMR gimana nih? ADMR setelah sideways, masih sideways sih, cuma hari ini ada kenaikan volume. Hmm. Nah, tapi menurut kau untung di level ini apakah tanggung atau gimana nih kok? Karena kalau kita lihat zoom out ke time frame yang lebih besar, dia sebenarnya masih di sideways nih. Benar, kalau kita ngelihat sih, ntar ya, aku kecilin dulu deh, supaya nggak terlalu. Nah, DMR itu memang secara ininya, ya kalau kayak teman-teman ngelihat ini candle-nya kan masih kecil-kecil terus ya, bener nggak? Kecil Ya, terus nih, gitu. Belum ada pola satu gebrakan yang gede gitu kan. Nah, kayak begini, tentunya ya kita kan kapan nih nunggu apakah dia ngebreak atas atau dia ngebreak bawah, bener kan? Ya, ya, ya ini masih belum terlalu menarik nih Re gitu. Secara ya. garis besar ini jadi begitu dia lewatin angka kurang lebih angka 1750, dia akan kepentok lagi area resisten terdekat itu di level 1920-an ya, seperti Mm-mm. itu. Ya. Nah, cuma ya di sini enaknya apa ya? Oke, lu jaga resiko di bawah level 16 di level gini, paling deket lu levelnya sendiri 1695, yaitu jaga resiko. Kalau itu maybe kalau buat lu yang trading cepat itu lu buang dulu. Ya, kalau yang panjangnya sendiri, nah kalau ternyata dia turun ke 1470 ini menarik ini. Ya, ini tipe orang yang gini, tipe trader yang seneng BOW dekat area support, kemudian nanti jual dekat area resistance terdekat. Berarti ini tipenya buat trader-trader yang memang dia demen di sideway market. Ya, Hmm. bukan yang tipe follower. Agak susah. Ini Ini karena bukan agak susah, memang belum kebentuk gitu. Ya, lebih yang ke yang sabar ya karena uh, untuk yang sifatnya ranging terus volumenya masih di sana-sana aja itu emang gerakannya agak lambat ya kecuali moga-moga aja besok loncat kalau nih. Karena ini tiba-tiba naik nih. Kalau kita ngomong volume kan ini paling tinggi ya. I think paling tinggi volumenya meledak sejak tanggal 27 Juni. Re. Ya nggak? 27 Juni. Di Oh tanggal iya. 27 sekarang itu volume yang tertinggi itu hari ini. Ya, Mm-mm. Iya, tapi gitu. ini agak tanggung ya, agak tanggung kita dari Terima Idea sempet call waktu itu di 1.600-an buy on weakness gitu. Jadi emang kalau teman-teman ada hold dari 1.600 itu bisa ditahan sampai resistensi target resistensinya di 1.800-an gitu.
Tapi kalau mau yang trading yang jangka lebih pendek, lebih cepat, itu lebih menarik kalau kita tunggu dia breakout dulu nih, breakout dari area sideways-nya. Nah, itu baru berpotensi akan bergerak uptrend. Gitu. Oke, betul betul. Yuk lanjut. Yuk, Ada lagi yang lanjut. menarik. Ada lagi nih, ada lagi, ada yang nanya ACST nih kok, ACST. Nah, ini juga saham yang tadi kita call di sesi 2 karena Hmm, kalau kita lihat dari volumenya hari ini, volumenya meningkat sangat tinggi ya kok. Dan dia masih oke. ada uptrendnya. Ya, Iya. ACS. Oke, dia ngebus ya berapa hari ya? Hari ini di break ke atas ya. Di hari Konstruksi, saham konstruksi yang emang dia itu skalanya dan market cap-nya itu relatif lebih kecil ya dibandingkan yang Wika, Adi, PTPP dan lainnya. oke. Menarik. Ini kan lu yang Tadi, ini tadi sempat nge-call target lu apa, Re? ya, Diterima. tadi sempat nge-call, kita kasih range buy 198 sampai 210 nih. Nah, tapi target kita ada di 242. Nah, tapi Oh, tadi teman-teman yang nggak kebeli, ini kan hari ini juga udah naiknya lumayan ya 11%. Jadi mungkin jangan dikejar langsung besok gitu. Karena emang udah agak nanggung nih. ya. Ya ya, BOW aja ya. BOW kalau misalkan lu udah punya ya lu tinggal hold dengan area resisten terdekat itu ya around tadi 245 sampai ke level 290-an ya, Re. 245 lah ini paling dekat tuh ya. Seperti Mm-mm. itu ya. Iya. Oke. Yuk, lanjut. Oke, lanjut. Ini lumayan banyak nih yang nanya-nanya. Oke, oke, ada juga nih. Aba BBYB, Aba BBYB Oh, gimana? kita Kita masuk per ke sektor. Aba hari ini naik bareng sama saudaranya ya, Mari. Mari bukan saudaranya, anaknya itu. Oh, iya. Sekeluarga lah Hah? ya. Itu anaknya ya, ini bapaknya ini. Ya, ya, Iya. ya. Oke, ini Aba ya memang gini ya. Kita juga harus tahu story juga gitu kan, bahwa Aba sendiri eh udah ada pergantian nama kan. Kalau kayak di TradingView kita masih ngelihatnya Mahaka Media gitu. Tapi yang resmi dia udah jadi Mahaka X ya. Siapa tahu jadi X-Men gitu, pasukan X-Men. Hah? Nah, anyway, satu lagi yang apa yang perlu teman-teman tahu gitu kan bahwa ya eh tahun kemarin dia udah red issue. Berarti udah ada cash kan? Bener nggak? I think Ya. perubahan nama itu bukan cuma sekedar perubahan nama. Kalau menurut aku ya Rea, menurut aku itu bakal ada namanya ya apa ya? Mungkin reshuffle bisnis kali gitu ya. Nah bentuknya kayak gimana? Jujur aja gue kagak tahu. Itu kan gue tebak-tebak aja ya. Yang menurut gue logiknya gitu. Logiknya ya setelah pergantian nama, I think ya pasti akan ada lanjutannya lah. Nggak mungkin dong manajemen nggak ada kerjaan lu cuma mikirin nama doang, bener nggak? Ya. Nah, uang cash dari red issue itu kan masih ada ya kan? Nah, nanti ya kita tinggal tunggu aja apakah ada baru dari story-nya Aba ya gitu. Nah, kalau kita ngomong secara teknikalnya ya kan kita bisa ngelihat level 210 sampai 214 itu area support. Ya, itu area support. Nah, teman-teman coba bisa lihat. Coba gua geser ya. Nah, ini satu, nggak kelihatan ya. Nah, ini satu, ya, oke. Terus ya di sini waktu dia ngebreak ini jadi area resisten. Ini ngebreak lagi ini. Berarti ini kan satu, dua, ini tiga. Oke, terus dia turun juga. Nah, around here juga dia agak mantul juga, benar. Jadi level 196 sampai 214 ini area support yang cukup kuat. Ya, seperti itu. Ya, terjadi perlawanan arah kan. Begitu dia mau nyentuh 214, waktu itu gue ini eh, kemarin itu berapa ya low-nya ya? Kalau nggak salah 220 ya, 224. 224. Gua ngantri ya udah 216 deh gitu kan. Pas lagi pelit-pelitnya biasanya nggak pernah nawar-nawar gitu nggak. Ya pas Iya. lagi pelit keluar, pelitnya lagi keluar.
Nah udah deh gue nawar dah gitu kan. Oke ini deket-deket 214 berarti udah gue ngantri 216 boro-boro itu kan langsung naik lagi. Kenapa ya? Kalau pas lagi nawar nggak pernah dapet Re. Berarti belum. Itu. Perlawanan ini ya di level support itu udah ada lah. Yo. Oke, jadi teman-teman ingat aja level 196 sampai 214 itu area support buat ABA. Oke, yuk lanjut supaya kita nggak terlalu lama. Oke. Nextnya kok ada MDKA. Nah, MDKA. Re, ada Tadi cerita apa sih, Re? BB ya, kita bahas BBYB juga. BBYB cerita itu lagi kan, red issue dong. Tinggal tunggu Ya, jadwalnya dong. rights issue. Rights issue 5 triliun nih. Jumbo. Kapan ya? Yang jelas sih sebelum akhir tahun ini ya, karena kan ada ketentuan untuk bank itu harus memenuhi modal inti 3 triliun. Oke. Nah, nggak Oke. tanggung-tanggung untuk BBYB ini. Langsung 5 triliun rights issue-nya. Berarti termasuk yang jumbo ya. Sekalian itu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong sekarang equity dia berapa ya, Re? Apanya kok? Equity-nya berapa ya, Re? BBYB. Bentar, aku cek bentar. BBYB equity-nya 2 triliunan dia. Jadi Nah, kan modal berarti 2 triliunan. dia red issue 5T berarti kan satu saham lama round 2,5 saham baru, bener gak? Mm-mm. Iya, Hmm, berarti yang nge-hold gitu, berarti ini red issue-nya jumbo, ya. Nah, ya, minimal pun kita harus nunggu harganya dulu gitu kan. Cuma ya oke ya kalau misalkan dengan bahasanya adalah lu pemegang saham yang mau lu hold nih, lu yakin dengan nanti ke depannya BBYB bakal bla 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 gitu kan. Berarti lu siapin aja lu 2 kali lipat dari yang lu pegang jumlah lotnya, bener nggak? Ya, gitu. Oke. ya. Ya sekarang ini dia di dekat area-area support juga ya, 11.100 sampai 1120 I think itu area-area support buat BBYB. Oke, seperti itu. Mm-mm. Moga-moga nggak ya moga-moga nggak jebol. Cuma ya kalau misalnya kita buat trading, ini kita namainnya spekulatif buy ya. Moga-moga ada perlawanan arah nih. Jadi Gitu. masih Oke. belum menarik ya sebenarnya, belum ada konfirmasi yang Ya. pasti. Jadi kita gampang aja kan. Oke, ini dekat area support. Hari ini juga mulai ada rejection kecil, bener kan? Ya, Mm-mm. walaupun memang volumenya tuh ya rendah gitu kan. Oke, ya udah kita namain udah spekulatif buy, lu buy, ya level 20 break ya lu cut loss gitu kan, seperti itu. Mm-mm. Oke, nextnya tadi ada MDKA kok. MDK. Nah, ini apa sih Re? Nah ini makhluk apa sih ini? Nah, sekarang kita yang interogasi Rere, apa Wah, ini, makhluk apa sih ini? wah, jadi ini minor trendnya turun ya, downtrend. Downtrend. Ini channel turun ya, Belum channel turun. Nah belum anyway benar. ya kalau kalau ngelihat kayak begini ya kita bisa ngomong memang belum ada pola higher high ya, Mm-mm. belum ada pola high. Kalau kita ngelihat high yang terakhir tuh di level 4.700, bener ini sempat rally dari sini. Nah kalau aku juga kemarin sih pernah, kemarin tuh coba-coba nyolong-nyolong start Re. Di sini nyolong-nyolong start nih di level I think 4.170-an lah. Nah moga gue berharap oke lah kita beli ya, siapa tahu nanti ngebreak gitu kan, ngebreak garis atas, siapa tahu jadi rally kan. Ternyata ya nggak kuat itu kan, begitu nggak kuat ya udah aku suruh oke lu buang dulu deh, cut loss dulu aja, seperti itu Ya. gitu. Nah Re, kita ngomongin ini MDKA tuh apa sih? Nah, MDKA ini dia itu Emas kan? tambang emas, ya, tambang emas, tapi dia sekarang juga merambah ke nikel ya. Nah, Nikel. mm-mm, Oke, nah, kalau dulu yang pakaian itu MDKA itu emas, sekarang merambah ke nikel. mm-mm. Nah, menarik. Gua sih eh di kuartal jadi kan dia kan produksi ada emas, kemudian juga ada copper ya, tembaga, benar. Terus Ya, di nikelnya itu kuartal pertama dia belum belum produksi, benar nggak ya? mm, Di kuartal kedua ada ya angka produksi buat nikelnya ya.
Jadi kuartal Ada. kedua itu yang pertama kalinya si MDKA ini ya produksi nikel ya, bener ya? Dia itu dari nikelnya itu udah mulai tercermin nih di laporan keuangan terakhirnya. Jadi sebenarnya potensi untuk nikelnya ke depannya itu yang bisa menjadi driver nih untuk MDKA ke depannya. Nah, kan Oh. ini kan lahan baru ya untuk nikel, ibaratnya uh, masih prospek lah dibandingkan emasnya yang dimana mereka katanya antisipasi untuk produksinya itu akan melambat nih karena emang dari lahannya itu kan untuk kalau untuk emas itu kan gimana ya, kalau lahannya itu kurang produktif lah, ada efisiensinya gitu loh. Tapi ya bagusnya ya kita ngomong udahlah kendaraan ke depan udah pasti elektrik lah, bener kan? Kalau dia punya Iya. nikel ya udah bagus lah. Minimal udah ceritanya udah jelas juga gitu kan, bener nggak? Ya kalau kita lebih detail lagi kan itu juga salah satu ada joint venture-nya juga kan? Dengan apa ya, VW atau apa ya? Dan Gue lupa. ya, dan juga ada grup dari China, Tsingshan itu juga ada kerjasama ya untuk nikelnya, yang kemarin sempat rame di berita. Keuntung Oke. suaranya agak hilang nih kok. Mantap. Sekarang Oh ya, jelas nggak? Oke, ya jelas. kita lagi aja kalau kita melihat sendiri gitu kan, level yang cukup kuat itu 3.900-an itu area support yang perlu diperhatiin ya. tiga puluh Mm-mm. sembilan sampai 3720. Ini emang range-nya agak lebar. Ya, ini range-nya agak lebar. Ya, oke teman-teman sendiri memang benar tadi kita bicara, waduh ini belum ada higher high nih. Ya, belum ada higher high. Nah, belum ada higher high. Actually ya jadi kalau kayak lu mau beli, lu cari area-area support aja. Ya, lu area-area support. Kalau kayak misalnya teman-teman yang tradingnya pakai pattern gitu kan, pakai pattern chart, ya ini bisa bisa nggak kok nih, ini bentuknya ini flag bullish, ya bisa aja gitu kan. Ya Mm-mm. bisa aja. Oke kita ngomong pakai pakai pattern berarti ya kita beli itu nanti setelah level 4.200-an kali Rek. Gitu ya, tinggal lu pilih-pilih ya. Nyamannya kayak gimana ya. Iya. Seperti itu. Oke. Mm-mm. Jadi masih downtrend gini nggak direkomendasiin untuk di hold juga ya kok. Satu hal, memang kita harus liatin bener-bener nih Rek. Coba, karena gue MDKA tuh laporan keuangan kuartal kedua belum nongol loh. Benar kan? Nah, Q2 belum nongol, Rek. Halo, halo, Rek. Ada kemarin, oh berarti kemarin result, iya kok. Ya, resultnya Ya, Q2 belum nongol loh. oh iya, berarti yang tadi aku ngomong itu yang dari Q1-nya ya. Yuk, Udah putus, dari putus-putus nggak nih? nikelnya. Udah aman kok, Halo, aman. udah aman ya? Nah, Ya, ini ya kita masukin ke watchlist aja, ya. Karena ini kan kuartal kedua belum di-announce kan. Benar ya, nggak? bener. Ya kalau misalkan ternyata angkanya bagus, ya udah, benar kan? Ya. Tinggal follow aja. Apalagi kan ini kan udah deket-deket area support, benar kan? Ya, Mm-mm. gitu. Oke, ya udah nanti nanti bagi-bagi ya kalau begitu tahu hasil resultnya kuartal kedua bagus. Nah, lu WA gua kok bagus nih kok MDK. Ya udah, ya Mm-mm. kita masuk gua. Oke, yuk lanjut. Ingetin ya Ada teman-teman yang ya, MDK belum keluar laporan keuangan. ada juga nih, Medco gimana kok? Medco itu sempat kenceng banget ya dari Ya, akhir 2 minggu karena waktu terakhir nih. laporan laporan keuangannya kan spektakuler waktu itu kan. Ya, spektakuler Benar? dari top line-nya itu bertumbuh, dari bottom line-nya juga naik 480% nih. Naik berkali-kali lipat nih Medco-nya. Karena emang dari Oke. harga, harga minyak yang tinggi gitu. Harga minyak yang Hmm, tinggi, jadi dari Medco ini kan masih mayoritas kontribusinya itu masih dari kilang minyaknya nih. Mereka ada di dari apa, eksplorasi Rek? dan Sorry, sorry. Sorry, sorry, Rek. dari minyak, Putus-putus, Rek. minyak dan gasnya nih, dari minyak dan gas. Walaupun mereka ada merambah ke segmen lain seperti yang tenaga listrik sama ada juga tembaga. Nih, tembaga itu dari anak usahanya nih, Aman Minerals. Oke. Gini, eh kalau kita bicara nih ya, kita bicara bahwa ini kan terjadi lonjakan harga yang cukup apa cukup
menarik banget lah. Medco itu dari around harga 600 berapa ya? 625 dia ada loncatan ngegap terus rally terus ya sampai sentuh harga 1000. Ya sempat 1000 bener nggak, Rek? Iya. Bener kan sempat harga 1000 kan? Sempat harga 1000. Nah, itu kan berarti kan ada terjadi pola pola rally ya kan yang disebabkan oleh laporan keuangan kuartal kedua yang amazing banget gitu kan. Bener nggak? Nah, sekarang kita ngelihat kayak gini. Kalau kayak bentuknya kayak begini, para trader apa sih yang dilakuin oleh para trader kalau kita ngelihat ya? Waduh, harga minyak, crude oil jebol 85, bener kan ya? Bisa jadi itu Iya. kan dimanfaatin. Oke, gue mau taking profit dulu gitu kan? Ya, nah udah deh kalau saya trader gitu kan ya udah gue taking profit dulu, bener nggak? Ya, Ya, betul. nah kita ngomong kayak begitu kalau itu. Nah terus kita ngelihat dari secara teknikalnya ya kalau setelah dia rally dari 620 sampai ke 1000, ya orang-orang taking profit ya buat koreksi cukup wajar kan, bener nggak? Ya, Ya, kalau menurut gua sih ini akan minimal pun konsolidasi lah, gitu. Minimal pun dia akan konsolidasi, berarti ya jangan main HK aja, ya kalau kayak cari level support, ke 840 sampai ke level 800-an, itu area support lagi. Gitu, mendingan BOW aja, ya, gitu. Kalau menurut mm, aku ya, Rea, seperti ini itu. kemarin Story-nya juga memang kayaknya akan, sepertinya ya, gini, metode tuh jangan lupa loh, jadi kita juga emang harus terus nih baca-baca gitu kan, terutama yang demen sama Medco gitu kan. Udah bertahun-tahun Medco itu dihubungin nama Aman Mineral kapan IPO. betul. Nah, gitu. Itu juga kan sebagai salah satu ini ya, salah Mm-mm. satu kunci ya gitu. Oke, kalau aku sih mendingan nyicil buy aja sampai ke area support sampai ke level I think ke level 810-an gitu Re. Ya moga-moga ada. Ya, moga-moga ada gitu. Ya. Ya, Gitu ini jadi teman-teman, mendingan nyicil aja. ya teman-teman yang penasaran dengan bisnisnya Medco, ini kemarin kita ada posting di Terima Ideas. Ini kita ada kasih ringkasan gitu, ringkasan Hmm. apa aja sih proyek-proyeknya Medco, apa yang Oh, diakuisisi, bisnisnya apa aja gitu. Nah, itu ya. teman-teman lihat. Nah, tapi kemarin kita emang nggak kasih rekomendasi teknikalnya karena emang sentimen dari harga minyak itu kan masih koreksi ya. Jadi ini pasti dan dia itu udah naik signifikan. Jadi emang masih belum di buy areanya nih. Ya. Ya levelnya 805 sampai ke 865 itu area support ya. Seperti Iya. itu. Oke. Oke, nextnya ada tadi ada saham yang lucu-lucu nih, Axio. Oh, laptop. Axio. Teradata Indonesia nih, tech, saham tech. Hmm. Nah, menurut kamu gimana nih? Ini gerakannya masih ranging ya? Iya, kalau ini actually kalau lu tahu ininya nggak apa story-nya atau laporan keuangannya, Rek? Kalau aku jujur aku nggak tahu. Jadi ya kita akan bicarainnya soal ini aja ya. Soal Ya, secara teknikal ini aja ya, teknikal analisis ya. emang Oke ini ya, dia juga teknikal analisis. ya baru IPO di akhir bulan Juli. Jadi Hmm. emang dari track recordnya kita juga belum bisa banyak datanya ya. Oke. Ya kalau kayak teman-teman ini ngelihat Axio memang ini setelah dia semenjak IPO dia loncat terus ke atas ya kita kita bisa namain bahwa sejak IPO ini adalah pola rally ya. Ini pola rally, bener? Ya ini Ya, pola rally gitu kan. Terus habis pola rally dia ngebentuk base konsolidasi habis, bener kan? Ya. ya. Nah ini aja. Kok kayak begini kan ya yang kita harapin adalah ngebreak ke atas. Bener nggak? Mm-mm. Ya kan, nah tapi juga bisa juga dia ke bawah juga karena memang ini baru segini gitu kan ya teman-teman perlu jaga aja ya. Jadi ya udah lu punya lu oke lu hold berarti ya tinggal cari aja area-area level stop loss lu ya. Kalau menurut gua Mm-mm. sih level di bawah 250 lu better lu misalkan out dulu deh ya, seperti itu. Jadi selama di atas 250 itu nggak ada masalah ya, kalau udah di bawah 250 lu perlu take action ya, seperti Mm-mm. itu. Oke. Oke. Tapi kalau untuk aku pribadi ini kan karena kalau teman-teman mau yang trading cepat ini masih sideways dan belum ada volume yang lonjakan volume yang gimana, ini masih belum menarik sih ya. Oke, Akan tuh udah lambat. cantik, udah cantik, terus tahu bentuk-bentuk ala ini candle-candle kayak begini nanti dulu dah gitu. Siapa yo yang mau melamar Tere? Kan ini suhunya kok dari
Di ajarannya bagus nih. Oke, nextnya nih ada yang nanya buka Goto. Nah, sektor teknologi. Tadi kita bilang sektor teknologi, kemarin semalam kan dari Nasdaq-nya tuh rebound, hari ini IHSG juga ikutan ya, IDX Tech-nya itu ikutan rebound juga nih karena harga minyaknya yang turun. Nah, itu dampaknya ke sektor tech. Salah satunya ini juga buka lapak. Nah, teman-teman yang hari ini kita dari Terima Ideas, paginya kita rekomendasi untuk buka lapak nih. Untuk buka lapak, dan hari ini lumayan naik 5%. Dan bisa perhatikan untuk level resistance-nya itu masih ada di 316. 316 ya. Nah, oke. Nah ini besok hari Jumat ya, Rea? Iya, Bener kan hari Jumat kan? Nah ini clue-cluenya teman-teman, ya clue-cluenya aja. Bahwa kalau ini yang gue liatin, ntar ya gue gedein dulu ya. Sabar, sabar. Soalnya mouse-nya ketinggalan, Re. Nah, oke. Nah ini, ya teman-teman ya kita belajar sama-sama. Ini kan dia setelah dia rally ini, terus dia koreksi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, oke, 3 minggu berturut-turut dia koreksi. Baru minggu ini ya memang ini kita masih hari Kamis ya. Jadi besok itu penutupan weekly, bener kan? Kalau penutupan weekly ini gitu kan masih bisa bertahan, gitu kan dia bentuknya masih bisa ditutup hijau. Berarti ini minggu pertama setelah 3 minggu turun ya kan, Re? Jadi kalau kita asumsiin gitu kan kita gampangnya adalah ini bentuknya rally, oke ini ngebentuk base, ini correction, kalau ini hijau berarti nanti minggu depan itu punya potensi dia buat menguat lagi. Ya dengan ya target terdekat itu benar kata Rere, berapa? 316 ya, Re? Kok kita sama sih, Re? wah, Angkanya? Hah? emang ini. Jadi ya kita lihatlah besok ya. Kalau besok Jumat dia masih bertahan di around here gitu kan 292 atau misalnya kalau ada koreksi sedikit di 290 288 I think masih cukup masih hijau deh. Harusnya dia berapa ya? Coba open kemarin tuh 280 tapi 280 karena ada gap. Karena ada gap 280 berarti 284. Oke, kalau kayak misalkan dia masih closing di atas 288, 290 ini masih hijau, minggu depan masih punya potensi buat menguat, Re. Ya, Seperti itu. dan Ya. tadi yang ini juga nanya untuk prospek Bukalapak untuk jangka menengah ya, kayak mungkin lebih nanya ke fundamentalnya. Untuk Bukalapak ini kan sekarang dia fokusnya itu untuk mitra nih. Nah, beda sama e-commerce lain. Kalau misalnya teman-teman lihat Bukalapak, emang rame ya? Emang sekarang ada Hmm. ya? Tapi mereka itu ramenya itu di kota-kota kecil nih, kecil di mana mereka memperdayakan yang mitra-mitra untuk ke digital nih, untuk go digital. Jadi emang revenue mereka itu disumbang dari segmen mitranya. Nah, itu yang menarik dari Bukalapak. Jadi mereka emang nggak bersaing nih sama kalau yang rame untuk e-commerce di sini kan sekarang Shopee, Tokopedia, emang mereka nggak bersaing. Market mereka itu adalah market O2O nih, Ya. Re, B2B. tapi Bukan boleh B2C. nggak, Re? Gini, Re. Kalau ini pendapat gue pribadi ya, Re, ya. Gini. Kalau kita nggak ada salah benar lah. Kalau itu kan semuanya kan adalah pemikiran apa? Ya penilaian secara bisnis kan, bener nggak? Ya. Angle-nya kan kita ya bisa bisa seprek. Mm-mm. Kalau ada, Iya kok, udah jelas. Nah, kalau aman. gua ya, pandangan gua sendiri gini, Mm. Bukalapak di harga segini menarik nggak gitu kan? Menarik gitu, menarik. Tapi apakah kenapa tadi yang lu buka warung ya? Bener nggak? Mm. Ya kan, Iya. buka warungnya. Kalau gua itu gini, kalau misalkan kita satuin ceritanya gitu ya, kita satuin ceritanya, yang ngebuat gua menarik itu kalau buka warung sih so-so doang sih, Re. Mm-mm. Gitu. Kalau dia cuma ngandelin buka warung, I think kalau gua pribadi ya, kalau lu mau dikasih valuasinya digital gitu kan, digital, ya gue sih ogah gitu. Gua kalau misalnya punya duit buat invest di Bukalapak itu dengan ngandelin buka warung, valuasinya digital, gua mah ogah, beneran ogah gitu. Nah, cuma ya ada satu hal yang memang menarik. Biasanya kan gue demen nih sama
sama sedikit konspirasi atau kotak-kotak Pandoranya tuh apa gitu kan, bener. Nah, gue paling menarik. Ya paling menarik tuh duitnya kan banyak nih, duit cash, Ya, bener kan? betul Iya kok. kan? Jadi menurut Mm, gue tuh gini, duit cashnya banyak, bener. Aplikasi Bukalapaknya ya udahlah, gitu-gitu aja lah, bener kan? Lu nggak perlu bakar uang gitu, lu bakar uang percuma gitu, bener kan? Yang penting jalan gitu kan, buka warungnya jalan, cuan. Nah, tinggal ini duitnya nih, mau diapain, mm, bener nggak? Ya betul. ya menurut gua dengan uang cash bejibun berarti lu ya, kalau kita mah kasarnya apa ya? Lu punya senjata pelurunya banyak, bener kan? Lu siap perang. Itu yang menurut gua menarik ya. Malah gue Iya, berharap udah ya manajemen itu jangan pernah ngebakar duit gitu buat ngeboost transaksi di aplikasi Bukalapak gitu. Ya, mm, itu sih Re. Ya, iya, yang paling menarik itu duitnya gitu. iya. Oh, sebanyak 20 triliun ya, itu bayangkan, banyak banget dibandingkan market cap-nya, baru cek nih 30 T, jadi itu 60% nih, 60, cash-nya Hmm. 60%. Sekarang perusahaan mana nih yang cash-nya segitu banyak? Jadi emang menariknya itu kita bisa lihat potensinya nih, kayak kemarin dia baru kerjasama dengan apa, HelloFresh, juga udah merambah ke bisnis Ya, lainnya, jadi emang menarik dari sana, jadi masih ada potensial lah, potensi bisnis, potensi ke depannya. ya. Waktu itu mikirnya agak lama Re. Gitu. Ya. Jadi orang kayak apa baca riset ya, oh ini O2O-nya gitu kan. Hmm. O2O-nya ada perkembangan apa-apa, tapi ya gitu, gue ngeganjel di hatinya ya lu mau ya oke, ada perkembangan bagus gitu kan, saingannya nggak ada ya tetap aja gitu. Menurut gue pribadi ya kalau nilainya dengan digital ya gue sih ogah gitu kan. Tapi ya gue penasaran mikir-mikir lagi apa gitu ya, oh, duitnya banyak, bener nggak? Anyway Hmm. ya dia bisa jadi investasi dimanapun, bener kan? Bener nggak? Iya, benar. Itu. Tahu juga Bukalapak. Ya aplikasi Bukalapak gitu-gitu doang kan. Bagus lah, Iya, kalau menurut gue bagus gitu. Ya kita tunggu aja. Ya apakah ada kejutan lain dari manajemen Bukalapak, bener nggak? Ya. karena Tapi balik lagi kita ngomong ke grafik. Ya kita ngomong ke ya, grafik. Minggu ini kalau besok ditutup hijau, berarti minggu depan ada potensi buat menguat. Ya, koreksi yang cukup cantik. Sebenarnya ini pergerakan kita ngomong dari bulan Juli, pertengahan Juli sampai sekarang, ini cukup rapi kok pergerakannya. Ya, Rek. mm-mm. Oh, Gitu. jadi ini masih Goto ya? berpotensi kalau dia confirm balik arah. Oke, Goto, Goto Iya, gimana nih? jangan Sepertinya dengar nih. goto. Ya kita kelamaan ngomong Bukalapak loh. Iya. Oh ya, teman-teman, Bukalapak juga udah di re-rating sama tim research. Target price-nya ada di 380. Teman-teman yang tertarik boleh lihat di aplikasi Terima, ada di bagian research ya, research report nih. Nah, karena Oke. Bukalapak udah berbeda ya dengan yang sebelumnya. Ini sepertinya Rere jatuh cinta sama Bukalapak. Balik terus ke Bukalapak. Oke, masuk ke Goto. Oke, Goto. Masuk kita ke Goto. Oke, Goto ya oke kita secara structure market gitu kan, secara structure market dari 182 ini gue ingat banget nih. 182 waktu itu terus nongol ya berita apa sih? Berita ada indikasi negara dirugikan. Bener langsung Hmm, push. Bener gak? Jadi itu iya. salah satu indikator yang paling enak. Moga-moga nanti keluar lagi beritanya. Kalau harga gotonya turun, wah dirugikan. Wah, kita tinggal beli itu. Oke, terus koreksi lagi sampai ke level 270-an, ya 7274, bener nggak, Re? Ya, Iya. 274, terus dia ada naik lagi sampai ke level 344, berarti dia turun lagi. Oke, di 274 ini bisa bertahan apa enggak? Kalau ini bisa bertahan, nah biasanya gini, ada orang yang demen nih. Pasarnya biasanya kayak begini, Re, dibagi dua nih. Dibagi dua, orang-orang yang deket yang demennya lu buy on support. Bener nggak? Hmm. Nah, biasanya orang ngelihat oke 274 ini swing low yang terakhir. Nah, sekarang kan ini kotak-kotak nih dekat sini kan 286, bener nggak? Nah, oke kalau lu mau spek, oke lu silakan lu spek di sini 274 break lu tinggal buang, bener? Ya, Iya. kelihatannya sih ini mulai-mulai ada perlawanan ya, Rea. Volumenya soalnya 2 hari ini naik nih. Mm-mm. Ya, volumenya 2 hari ini naik nih, gitu kan. 2 hari ini naik, berarti ya ini bisa ada chance juga besok buat naik ya. Oke, atau ada juga yang teman-teman demennya kalau udah confirm nih, bisa jadi ini ngebentuk double bottom pattern atau higher high setelah dia ngejebolin level 344.
seperti itu. Ya, ya moga-moga ini 274 bertahan. Kelihatannya kalau dari volume 2 hari ini sih ada chance sih, Re. Ya chance ya. Tapi Buat iya. kalau menurut viewku pribadi, ini kan sektor tech itu sangat berkorelasi dekat ya sama suku bunga nih. Nah, malam ini kan The Fed akan pidato nih. Terus aku lihat dari tech index dari Nasdaq ini juga dibukanya udah koreksi 1%. Jangan-jangan tadi yang keuntung bilang benar nih untuk sektor tech ini cuman sementara rebound, dead cat bounce ya, karena udah koreksi lumayan banyak nih dari seminggu terakhir. Jadi tetap harus watch dulu ya teman-teman, jangan langsung agresif di tech sekarang, apalagi emang sekarang beritanya lagi sensitif soal kenaikan suku bunga gitu. Oke. Ya. Yuk lanjutin. Tapi ini bisa jadi inceran lah. Ya, kita lihat lah, kita watchlist dulu aja, catat-catat, bener kan? Nggak usah nebak-nebak, waduh ini gimana ya udah, nanti kita tidur, besok pagi bangun, tinggal baca aja, tinggal baca si Powell tuh ngomong apa, bener nggak, Re? Betul betul. Ya kan? Ya Oh, kalau ada ternyata misalkan ada perubahan yang ternyata gini, penutupannya Nasdaq hijau, ya udah kan, enak kan? Ya udah gue ya, besok beli goto. ya ini kita nggak tahu kan kayak gimana. Oke, terus ada yang main rame nih Yuk lanjut. BKSL ada yang nanya. Ini Gimana? juga sebenarnya rights issue ya BKSL ini, rights issue jumbo juga. BKSL ini rights issue-nya sebesar 5T. Sedangkan market cap sekarang itu ada di 4 triliunan nih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya BKSL dan nggak ditebus, itu dilusinya itu signifikan tuh, bisa 60% terdilusi. Hmm. Nah, itu masih akhir bulan untuk rights issue-nya. Hari Oh, ini 5T. ya, Berarti ini kan kalau kayak begini, simpelnya ya, kalau misalkan emang isunya itu segede jumbo gitu kan, berarti kan ya pihak-pihak tertentu yang akan menebus, benar nggak, Re? Nah, ini menariknya untuk BKSL ini sudah ada standby buyer yaitu PT SGP, which is ownernya itu sendiri. Nah, dia itu Oh udah gitu. standby besar 52%. Jadi 2,6 T itu udah akan diserap sama manajemennya sendiri gitu. Hmm. Nah, Oh itu gitu. Terus yang sisanya nggak? Ya dia cuma standby bayar setengahnya ya. ya standby buyer setengahnya. Tapi yang dari aku baca di berita katanya kalau misalnya nggak terserap, mereka juga udah siap untuk menyerap nih sisanya. Oke, jadi dia berarti anggaplah 2,5 T. Oke, gue ngomong 2,5 T nih. Ternyata kenyataannya kan jual 5 T kan. Mm-mm. 2,5 T, oke, sama sama emiten yang ada kan. Terus 2,5 T-nya lagi kalau nggak laku diserap lagi semuanya, Re. Gitu. Oke. Iya. Itu harga berapa ya, Re? Ya? Hari ini setelah Bukan, isunya di harga oh berapa? di harga 50 di harga bawah Harga lima juga puluh Per. Hmm, menarik dong. menarik ya menarik Ya, tapi kalau sampai si apa? Kasarnya yang PT yang itunya yang berarti notabene owner dong, bener kan? ya ownernya. Ya kan? Nah tapi Ya kalau kayak dia. Nah, betul ownernya, cuma tetap ada downside-nya ya teman-teman, soalnya BKSL ini kan dia dari pemain properti lain, dia itu salah satu yang punya land bank besar tuh di Sentul. Nah tapi kita masih belum jelas nih arahan proyeknya itu, apakah dia akan kerjasama atau belum jelas untuk penggunaan dananya untuk apa nih. Cuma dibilang untuk modal kerja gitu, belum ada gitu. Tapi ya untuk spekulasi seperti uh, rights issue kemarin Dewa juga di harga 50 ya. Itu juga yang ngedrive mhm. sahamnya naik. Nah, itu. Jadi sebenarnya sentimennya lebih banyak yang spekulasi sih ya kok, karena volumenya juga baru naik berapa belakangan ini. Baru naik, ya baru naik. Menurut, Cuma, menurut tapi kalau ngelihatnya kayak begitu ya, koreksinya lumayan dalam nih 2 hari ini. Apakah koreksinya ada mau dalam. ke gocap kok, atau ini untuk sementara menurunkan penumpang, nanti dia akan terbang misalnya, gimana nih biar Nah, gue teman-teman pilih yang itu. Gue pilih yang terakhir. Kenapa gitu? Gue pilih yang terakhir ya. Mungkin koreksi-koreksi terus terbang lagi gitu. Ya kayak gini hmm, lah. Kalau misalkan memang ini kan udah lama nih dikocap, bener kan?
Oke, udah harga lah, udah harga tuh udah cukup lama lo di Gocap. Terus juga kalau kita ngelihat juga gitu kan di 2020 itu earning per share minus, bener kan? 2021, 2021 pun itu EPS-nya plus, tapi sebenarnya cuma di kuartal pertama doang loh. Ya, kita ngomong EPS-nya doang lah. Kita nggak sempat buat nge-breakdown gitu kan. Di 2022 itu kan kuartal satu sampai kuartal kedua juga itu minus, bener kan? Ya nggak? Betul? Betul, betul kok. Bener kan? Nah, sekarang kok kayak gue sih ya, ini juga demen sih gue cerita kayak beginian. Gue demen banget nih, Re. Halo, Re. Iya, iya kok. Ini lagi sambil lihat RTI. Halo. Iya kok. Ya. Halo, Aman halo. kok. Wah, Halo. ini ya. Halo, Re. Iya, halo kok. Halo, halo. Udah jelas belum? Udah. Udah jelas belum? Udah. Udah. Nah, ya kayak begini, ya gue mikir simple aja gitu. Kalau ya standby bayarnya yang tadi lu sebutin gitu kan. Ya kira-kira ya lu aja kalau kayak lu jadi owner, lu mau gitu? Lu suntik duit kalau kayak nggak ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang? Iya. Mau nggak? Nah, aku dari view aku juga lumayan optimis dengan rights issue ini karena kalau kita lihat dari kondisi market saat ini, kita lihat saham-saham IPO, saham-saham yang rights issue, yang corporate action. Nah, itu sekarang likuiditas di market itu lagi banyak nih, lagi tinggi nih. Jadi sebenarnya company yang sekarang mau corporate action, rights issue, atau private placement apapun itu, sebenarnya itu bisa jadi katalis positif nih. Kalau dari view aku ya, Iya. gitu. Oke, ini kalau yang tadi Rere tuh view-nya view malaikat nih. Kalau saya view-nya agak-agak jalanan. Apa beda? Beda ya. Oke, yuk lanjut. Udah jam 9 nih, Re. Iya, nggak berasa nih kok. Hmm. Oke, mungkin berapa lagi nih kok? Makin malam Tiga makin lagi rame deh. nih ya. Oke, 3 lagi ya. Sorry. Soalnya nggak bisa lama karena gua ada Google Meeting sama grup gua. Oh Gitu. iya, teman-teman yang mau lanjut lagi nanti di Untung Stock ya kok ya. Di Iya. Oke, Oke. ada lagi nih ya. Tiga lagi List deh, tiga gimana? lagi ya. Hah? List. List nih ada Sleaze. yang. Hmm. Sleaze. Oke, ya kita tahu lah. Ini kan memang dia di motor listrik ya, bener kan? Dia di motor listrik. Terus yang pada saat kenaikan kenaikan pertalite itu, bener kan? Wah, yang berbau-bau listrik waktu itu kan. Halo, Naik Re. semua. Ada Toba. Halo, Re. Sinyalku yang nggak aman atau ya? Sinyalku aman nggak kok? Halo. Ya, Udah jelas belum? udah. Kalau dari aku jelas sih. Kalau dari teman-teman gimana? Aku nyalain komen dulu ya. Jadi teman-teman Boleh. bisa. Kita nyalain komen aja. Udah mau hampir habis sih. Yuk. Ya. Oke. Ini ingat banget deh waktu pas kita habis naikin Pertalite, pemerintah naikin Pertalite gitu kan. Wah, itu kan gue baca tuh di Terima Ideas, ya kan. Wah, Ya, si Wika Manufacturing, oke, motornya mereknya Gesit, ya kan. Udah gitu ya. si siapa? Indika tuh merek apa ya? Gua sampai lupa tuh. Wika juga ada. Terus dari Indika juga ada Alfa yang baru Ya. launching. Nah, benar. Salah satunya tulis Slis gitu kan, di Slis. Oke. Ya, itu motor aja gitu kan, motor ya. Kita tinggal ngelihat aja ya kalau story-nya gini lah, kita ngomong inilah, kita ngelihatnya dari arah pergerakan ya. Dari pergerakan udah mulai ada higher high. Nah, memang ini karakternya ya teman-teman juga tahu, bener kan? Teman-teman juga tahu bahwa lu bid tebal apapun bisa tiba-tiba pump ARB. Benar, lu harus tahu karakternya.